is Encha Jara Permata. You can call me Encha. I will explain the material about monopoly. Definition of monopoly market adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu produsen atau penjual yang menguasai seluruh penawaran suatu barang atau jasa, serta tidak memiliki barang pengganti substitusi yang dekat. Karena hanya ada satu penjual, perusahaan monopoli memiliki kekuatan penuh dalam menentukan harga, price marker. Kata monopoli berasal dari bahasa Yunani, yang berarti mono adalah satu, poli adalah penjual. Dengan demikian, monopoli berarti satu penjual dalam pasar. Secara teori ekonomi mikro, monopoli muncul ketika seluruh permintaan pasar dilayani oleh satu produsen, konsumen tidak memiliki alternatif produk lain, perusahaan lain terhalang untuk masuk ke industri. Characteristic of monopoly market ada 3. Pertama, there is only one seller. Dalam pasar monopoli, hanya terdapat satu perusahaan yang memproduksi dan menjual suatu barang atau jasa tertentu. Perusahaan ini menguasai seluruh pasar sehingga tidak ada perusahaan lain yang memproduksi barang sejenis. Konsumen hanya dapat membeli produk tersebut dari suatu penjual. Permintaan pasar secara keseluruhan menjadi permintaan perusahaan monopoli itu sendiri. Akibatnya, tidak ada persaingan langsung, baik dari segi harga, kualitas, maupun kuantitas produksi. Contoh klasiknya adalah perusahaan listrik negara atau perusahaan air minum daerah. 2. No cost substitute goods. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli bersifat unik atau sangat esensial sehingga tidak terdapat barang pengganti yang memiliki fungsi, kualitas, atau kegunaan yang sama. Jikapun ada barang lain, sifatnya tidak dapat menggantikan secara langsung. Substitusi jauh. Konsumen tetap harus membeli produk monopoli meskipun hanya relatif mahal. Kondisi ini membuat elastisitas permintaan cenderung inelastis karena konsumen tidak memiliki banyak pilihan lain. Ketiga, very strong barriers to entry. Pasar monopoli ditandai oleh hambatan masuk yang tinggi, sehingga perusahaan baru sulit atau bahkan mustahil masuk ke industri tersebut. Hambatan ini dapat berupa: pertama, patent rights. Permintaan memberikan hak eksklusif kepada perusahaan atau individu untuk memproduksi suatu barang tertentu dalam jangka waktu tertentu. 2. Government monopoly right. Negara memberikan izin khusus kepada satu perusahaan untuk mengelola sektor tertentu demi kepentingan umum, seperti listrik, air, atau transportasi publik. 3. Control of natural resources. Jika satu perusahaan menguasai sumber daya utama, misalnya tambang tertentu, perusahaan lain tidak dapat memproduksi barang yang sama. 4. Large scale economy natural monopoly. Perusahaan dengan biaya produksi yang sangat rendah akibat produksi dalam skala besar membuat perusahaan baru tidak mampu bersaing secara efisien. Hambatan-hambatan ini menjaga posisi monopoli tetap kuat dan berkelanjutan. 5. Price maker. Perusahaan monopoli bertindak sebagai penentu harga berbeda dengan pasar persaingan sempurna yang bersifat price tag. Artinya, perusahaan bebas menetapkan harga jual produknya, namun perusahaan tidak menetapkan harga secara sembarangan karena tetap dibatasi oleh 1. Consumer purchasing power. 2. Permission is not necessary. Factors contributing to the occurrence of monopoly. Pertama, control of natural resources. Monopoli dapat terjadi apabila suatu perusahaan menguasai sumber daya alam yang sangat penting dan tidak dapat diperbarui atau sulit diperoleh oleh pihak lain. Karena bahan baku hanya tersedia pada suatu pihak, maka perusahaan lain tidak mampu memproduksi barang yang sama. Contohnya seperti perusahaan lain tidak dapat dengan mudah membangun jaringan listrik sehingga karena membutuhkan biaya yang sangat besar dan izin pemerintah. Kedua, economies of scale. Skala ekonomi terjadi ketika biaya produksi per unit semakin rendah. Seiring meningkatnya jumlah produksi, dalam kondisi ini hanya perusahaan besar yang mampu memproduksi secara efisien. Contohnya seperti satu perusahaan besar lebih efisien dibandingkan banyak perusahaan kecil. Ketiga, patents and copyright.
Monopoli juga dapat terjadi karena perlindungan hukum berupa hak paten, hak cipta, atau hak merek yang diberikan pemerintah kepada individu atau perusahaan tertentu. Contohnya seperti selama masa paten berlaku, hanya perusahaan memiliki paten yang boleh memproduksi obat tersebut. Keempat, government policy. Pemerintah dapat secara sengaja menciptakan monopoli melalui kebijakan atau peraturan untuk melindungi kepentingan umum dan menjamin pelayanan publik. Monopoli diberikan agar pelayanan lebih terkontrol, stabil, dan merata. Contohnya PT KAI sebagai penyedia layanan kereta api. The impact of monopolies on consumers and society. Pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai seluruh pasar tanpa adanya persaingan dekat. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif bagi konsumen dan masyarakat luas. Positive impact of monopoly. Pertama, production efficiency. Perusahaan monopoli biasanya beroperasi dalam skala produksi yang sangat besar. Produksi skala besar ini memungkinkan perusahaan menekan biaya tetap per unit, menggunakan teknologi canggih, mencapai economies of sales. Akibatnya, biaya rata-rata dapat menjadi lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil yang bersaing di pasar lain. Dalam beberapa kasus, efisiensi ini menguntungkan masyarakat jika perhambatan biaya dialihkan ke harga atau kualitas produk. 2. Price stability. Dalam pasar monopoli tidak ada peran harga antara perusahaan. Harga cenderung lebih stabil. Stabil harga ini dapat memberikan kepastian bagi konsumen dan produsen, terutama pada sektor kebutuhan dasar seperti listrik, air, atau transportasi publik. 3. Innovation. Perusahaan monopoli sering memperoleh keuntungan besar. Keuntungan ini berpotensi untuk penelitian dan pengembangan R&D, inovasi teknologi, peningkatan kualitas produk dan layanan. Contohnya, monopoli berbasis hak paten dapat mendorong inovasi karena perusahaan memiliki insentif untuk menciptakan produk baru. 4. Public service. Monopoli pemerintah sering diterapkan pada sektor strategis seperti listrik, air bersih, kereta api, telekomunikasi dasar. Tujuannya adalah untuk menjamin pemeran layanan, menjangkau daerah terpencil yang tidak menguntungkan secara komersial. Negative impact monopoli. Pertama, higher prices. Karena tidak ada pesaing, perusahaan monopoli memiliki kekuatan penuh dalam menentukan harga. Akibatnya, harga ditetapkan lebih tinggi dari biaya produksi. Konsumen harus membayar lebih mahal, kesejahteraan konsumen menurun. 2. Lower production volume. Dalam pasar monopoli, perusahaan memproduksi barang lebih sedikit dibandingkan pasar persaingan sempurna. Produksi dibatasi untuk menjaga harga tetap tinggi. Hal ini menyebabkan kelangkaan buatan, tidak semua permintaan konsumen terpenuhi. Ketiga, economic inefficiency, dead weight loss. Monopoli menyebabkan dead weight loss, yaitu hilangnya potensi kesejahteraan masyarakat, terjadinya karena harga terlalu tinggi dan output terlalu rendah. Sebagai surplus, konsumen hilang dan tidak seluruh menjadi keuntungan produsen, sehingga ekonomi tidak mencapai kondisi efisien secara sosial. 4. Consumer exploitation. Karena konsumen tidak memiliki alternatif produk, tidak bisa berpindah ke penjual lain, perusahaan monopoli dapat menurunkan kualitas produk, memberikan pelayanan buruk, tetap menerbangkan harga tinggi tanpa takut kehilangan pelanggan. 5. Lack of innovation. Berbeda dengan pasar persaingan, monopoli tidak menghadapi tekanan kompetitif, tidak ada ancaman dari persaingan baru. Akibatnya, perusahaan cenderung malas berinovasi, teknologi, kualitas produk bisa stagnan, konsumen dirugikan dalam jangka panjang. Demand and revenue curves in monopoly. Pertama, demand curve. Pada pasar monopoli, kurva permintaan yang dihadapi perusahaan monopoli sama dengan kurva permintaan pasar. Karena hanya ada satu penjual, seluruh permintaan konsumen terdapat suatu barang atau jasa langsung menjadi permintaan bagi perusahaan monopoli tersebut. Bentuk kurva permintaan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini menunjukkan hukum permintaan, yaitu semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Semakin rendah harga, semakin banyak jumlah barang yang diminta.
Perusahaan monopoli adalah penentuan harga, price maker. Untuk menjual lebih banyak output, perusahaan harus menurunkan harga. Sebaliknya, jika ingin menaikkan harga, jumlah barang yang terjual akan berkurang. 2. The converse of revenue. Dalam monopoli, perusahaan menghadapi 3 jenis penerimaan, yaitu total revenue, TR, average revenue, AR, dan marginal revenue, MR. Total revenue TR adalah total penerimaan yang diperoleh perusahaan dari penjualan seluruh output. Revenue, AR, adalah penerimaan rata-rata per unit output dijual. Dalam pasar monopoli, AR sama dengan harga P yang dibayarkan konsumen. Oleh karena itu, kurva AR berhimpit dengan kurva permintaan. Marginal revenue, MR. Marginal revenue adalah tambahan penerimaan yang diperoleh perusahaan akibat menjual suatu unit output tambahan. Ciri penting MR dalam monopoli. MR selalu lebih kecil dari AR, harga. Kurva MR terletak di bawah kurva AR, permintaan. MR juga menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Advantage of monopoly. Monopoli sering dipandang negatif karena minimnya persaingan. Namun dalam kondisi tertentu, monopoli juga memiliki sejumlah keuntungan, baik dari sisi ekonomi negara maupun inovasi. Keuntungan ini terutama muncul apabila monopoli dikelola dengan baik dan diawasi. Economic and advantage. Large scale production reduce effort cost. Perusahaan monopoli biasanya memproduksi barang atau jasa dalam jumlah besar untuk memenuhi seluruh permintaan pasar. Produksi skala besar ini memungkinkan terjadinya economies of scale, yaitu penurunan biaya rata-rata, pemanfaatan mesin dan teknologi secara maksimal. Penyebaran biaya tetap ke lebih banyak unit output. Akibatnya, biaya per unit menjadi lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil yang beroperasi dalam pasar persaingan. Production cost efficiency. Tanpa harus bersaing dengan banyak perusahaan lain, monopoli dapat mengatur proses produksi secara terpusat, menghindari duplikasi fasilitas dan biaya distribusi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Efisiensi ini sangat penting pada industri yang membutuhkan modal besar seperti listrik, air bersih, dan transportasi. Advantage for the state, yaitu control and supervise. Monopoli, terutama monopoli permintaan atau BUMN, lebih mudah dikendalikan karena hanya terdapat satu pelaku usaha. Pemerintah dapat mengatur harga, kualitas, dan jumlah produksi. Resiko praktik persaingan tidak sehat dapat diminimalkan. Pengawasannya lebih mudah, membantu menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan masyarakat. Support of public service. Monopoli sering diterapkan pada sektor-sektor vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti listrik, air bersih, transportasi publik, telekomunikasi dasar. Dalam sektor ini, tujuan utama bukan sekedar laba, tetapi pemerataan layanan, menjangkau daerah terpencil, menjamin kesetiaan barang dan jasa bagi seluruh masyarakat. Advantage in innovation. Large funds for research and development (R&D). Perusahaan monopoli umumnya memperoleh keuntungan besar dan stabil. Keuntungan ini dapat digunakan untuk membiayai riset dan mengembangkan teknologi, menciptakan produk baru atau meningkatkan kualitas produk lama, mengembangkan sistem produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Consolidation. Pasar monopoli merupakan salah satu bentuk struktur pasar dalam ekonomi mikro yang ditandai oleh keberadaan suatu penjual, tidak adanya barang substitusi yang dekat, serta hambatan yang tinggi bagi perusahaan lain. Kondisi ini memberikan perusahaan monopoli kekuatan besar dalam menentukan harga dan jumlah output di pasar. Di posisi monopoli dapat memberikan manfaat ekonomi seperti efisien produk melalui skala usaha yang besar, stabilitas harga karena tidak adanya persaingan, kemampuan penyediaan layanan publik terutama pada sektor strategis dan kebutuhan dasar masyarakat. Namun di sisi lain, monopoli juga memiliki potensi dampak negatif, antara lain harga yang lebih tinggi bagi konsumen, pilihan produk yang terbatas, kualitas inovasi yang cenderung stagnan, terjadinya efisiensi ekonomi, dan economic loss. Oleh karena itu, monopoli tidak selalu merugikan, tetapi dapat menjadi masalah serius apabila kekuatan pasar disalahgunakan dan tidak diawasi. Dalam hal ini, peran pemerintah menjadi sangat penting sebagai regulator dan pengawasan melalui pengaturan harga, penegakan undang-undang anti monopoli, mengawasi terhadap BUMN, penerapan kebijakan persaingan usaha yang sehat. Dengan
pengawasan dan regulasi yang tepat, monopoli dapat tetap beroperasi secara efisien dan stabil sekaligus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian sosial.